Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini mengikuti seminar proposal tesis sebagai tugas mata kuliah topik khusus penelitian mutakhir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Kajian Efektivitas Pendistribusian Program Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walindang Timur, Kabupaten Luwu. Pendahuluan, latar belakang. Upaya peningkatan produksi pertanian memerlukan dukungan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya adalah pupuk. Pupuk di sini adalah merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Salah satunya yaitu pemberian subsidi pertanian dalam bentuk subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi itu sendiri telah diatur di dalamnya yang merupakan barang dalam pengawasan, di mana pelaksanaannya itu harus memperhatikan prinsip tanam tepat. Prinsip tanam tepat ini meliputi yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat tempat. Kemudian berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022, sistem penyaluran pupuk bersubsidi itu telah diatur dan mengalami perubahan, yakni dari sistem ERDKK menjadi sistem e-alokasi yang hanya diperuntukkan pada 9 komoditas dan hanya 2 jenis pupuk. 2 jenis pupuk itu tersebut meliputi pupuk urea dan pupuk NPK. Kemudian pada keputusan Menteri Pertanian nomor 734 tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan harga HET tahun 2023 itu juga telah diatur, di mana HET atau harga HET untuk urea itu 2.250 per kilogram atau 112.500 per sak. Kemudian NPK Konsta yaitu 2.300 per kilogram dan NPK formula khusus 3.300 per kilogram. Sedangkan untuk alokasi pupuk Kabupaten Luwu melalui surat keputusan Bupati Luwu yaitu 21.129,570 ton. Kemudian NPK Konstanya itu 17.634,106 ton dan NPK formula khususnya yaitu 3.762,624 ton. Untuk Kecamatan Walindang Timur sendiri, alokasi pupuk untuk Kecamatan Walindang Timur sendiri yaitu urea 1.800 ton, kemudian NPK Konsta 1.100 ton dan NPK formula khusus 300 ton. Luas sawah untuk komoditi padi di Kecamatan Walindang Timur yaitu 3.519,12 hektar dengan kebutuhan urea setiap musim tanam itu yaitu 9.677,58 ton. Kemudian NPK Konsta yaitu 8.787,80 ton. Kebutuhan ini hanya diperuntukkan untuk 1 kali musim tanam. Kemudian permasalahan program pupuk bersubsidi belum berjalan sesuai dengan anjuran dan kebijakan pertanian. Kenyataan yang ada di lapangan adalah dan tidak terkecuali di Kecamatan Walindang Timur adalah harga HET yang dikeluhkan oleh petani tidak sesuai dengan yang harga HET yang sebenarnya yang mereka peroleh. Kemudian jumlah dan jenis pupuk terkadang tidak sesuai dengan mereka yang menjadi hak mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitiannya itu bagaimana efektivitas pendistribusian program pupuk bersubsidi dengan indikator keberhasilan dengan tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan strategi pendistribusian program pupuk bersubsidi di Kecamatan Walindang Timur, Kabupaten Luwu. Tujuannya yaitu menganalisis efektivitas pendistribusian program pupuk bersubsidi dengan indikator keberhasilan 6 tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat. Kemudian yang kedua yaitu menyusun strategi pendistribusian program pupuk bersubsidi di Kecamatan Walindang
Timur Kabupaten Luwu. Kemudian adapun kegunaannya yaitu memberikan informasi ilmiah tentang efektivitas dan strategi pendistribusian program pupuk bersubsidi di Kecamatan Palembang Timur. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut sehubungan dengan kajian efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu. Tinjauan pustaka, adapun literatur yang saya ambil di sini yaitu meliputi yang pertama adalah pengertian pupuk, kemudian pupuk bersubsidi, ketentuan dan kriteria pelaksanaan pupuk bersubsidi yang meliputi pengorganisasian, penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian pelaksanaannya yaitu meliputi bagaimana penetapan alokasi pupuk bersubsidi itu sendiri, penyusunan regulasi dan mekanisme penyaluran dari program pupuk bersubsidi. Yang selanjutnya yaitu pendistribusian, kemudian efektivitas dan penerapan program pupuk bersubsidi serta strategi dan implementasi, dan yang terakhir yaitu relevansi penelitian terdahulu. Kerangka pikir. Upaya pencapaian produksi pertanian seperti yang saya kemukakan tadi bahwa melalui kebijakan pemerintah itu salah satunya yaitu di dalam bentuk pupuk bersubsidi. Berbagai aturan telah dimuat di dalamnya, salah satunya yaitu perubahan dari sistem ERDKK menjadi sistem alokasi atau dengan mekanisme dari mekanisme bottom up menjadi top down. Kemudian pencapaian dalam memenuhi prinsip 6 tepat seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tepat harga, tepat tempat, mutu, jenis, waktu dan tempat belum terlaksana dengan baik, dan pelaksanaan sistem distribusi pupuk bersubsidi juga belum optimal, sehingga perlu dilakukan kajian efektivitas pendistribusian program pupuk bersubsidi di Kecamatan Palembang Timur Kabupaten Luwu dengan menggunakan analisis efektivitas berdasarkan prinsip 6 tepat tadi, yaitu menggunakan analisis skala Lukman dan strategi untuk menyusun strategi yang akan digunakan dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga yang diharapkan adalah efektivitas pupuk bersubsidi berdasarkan 6 indikator dapat tercapai di Kecamatan Palembang Timur Kabupaten Luwu. Adapun metode penelitian yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat di sini itu tempatnya itu akan dilaksanakan di Kecamatan Palembang Timur Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa Kecamatan Palembang Timur sendiri merupakan kecamatan terluas kedua khusus untuk padi sawah. Kemudian waktunya itu akan dilaksanakan selama 2 bulan yang akan dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Adapun jenis penelitian di sini yang digunakan adalah dengan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Kemudian jenis dan sumber data. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap petani responden. Kemudian data sekunder ini diperoleh dari instansi-instansi terkait. Kemudian informan di sini adalah merupakan sampel atau responden yang akan diambil untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan efektivitas program pupuk bersubsidi. Jumlah informan di sini tersendiri yaitu diambil dari 26 kelompok tani, di mana 26 kelompok tani itu sendiri diambil dari 5 orang anggota. 5 orang anggota itu berisikan yaitu pengurus dan 2 orang anggota, sehingga total informan secara keseluruhan adalah 130. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu meliputi wawancara dengan menggunakan kuesioner, kemudian observasi yaitu pengamatan langsung, dan dokumentasi. Ini kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data untuk menganalisis data efektivitas program pupuk bersubsidi itu sendiri itu menggunakan skala Lukman. Di dalam skala Lukman itu sendiri yaitu mempunyai jawaban ya atau tidak dengan skor yaitu memberikan jawabannya itu diberikan 1, kemudian yang tidak diberikan angka 0, kemudian diolah dan ditambahkan
ditabulasi dan dianalisis. Sedangkan untuk mengetahui strategi pendistribusian program pupuk bersubsidi sendiri di Kecamatan Menengah Timur, yaitu dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian yang terakhir adalah definisi operasional. Baik, demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini terkait dengan kajian efektivitas pendistribusian program pupuk bersubsidi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.